Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Friani SMMM selaku tutor Anda pada mata kuliah manajemen perubahan. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Ibu Beta. Saat ini saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen Prodi Manajemen S1. Pada mata kuliah dengan kode MBS 4324 ini, Anda akan diajak untuk sama-sama mempelajari materi pokok MBS 4324. Baik, ini untuk pertemuan yang kedua ya rekan-rekan ya. Masih sama terkait pembahasan modul 1 yaitu organisasi dan manajemen di lingkungan organisasi profit dan non-profit. Perubahan organisasi. Jadi perubahan adalah perpindahan dari keadaan sekarang menuju keadaan masa depan sebagai respon terhadap beberapa ancaman atau peluang signifikan yang muncul dari organisasi. Ini dikemukakan oleh Gilgis tahun 1997. Perubahan organisasi sebagai upaya organisasi dalam beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan bisnis saat ini. Ini pengertian dari perubahan organisasi menurut Mellett, Scrambaum, Oliveira, dan Wilk tahun 2015. Jadi, perubahan memang akan selalu terjadi, baik perubahan yang diinginkan ataupun sebaliknya yang tidak diinginkan. Kemudian, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan? Jadi faktor lingkungan ya teman-teman ya. Ada dua ini, ada faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal. Yang eksternal apa saja? Baik dari politik, teknologi, sosial budaya, ekonomi, itu yang namanya faktor eksternal. Kemudian, untuk faktor lingkungan itu ada yang internal juga, jadi seperti serikat kerja, pergantian pimpinan, perubahan struktur administrasi, perubahan tata kelola organisasi, implementasi baru, strategi pemasaran baru, PHK, kemudian redundansi staf, pekerjaan, yang dirotasi misalnya penguatan departemen, dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian bisnis proses re-engineering atau BPR adalah strategi perubahan organisasi yang radikal dan fundamental untuk meningkatkan kinerja organisasi, di mana tujuan BPR sendiri adalah mencapai perbaikan besar dalam aspek-aspek kunci seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan dalam merombak, begitu dengan merombak secara mendasar proses bisnis yang ada. Selanjutnya, BPR adalah suatu alat manajemen yang mana proses bisnis diperiksa dan didesain ulang untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas layanan. Ini dikemukakan oleh Grover dan Malhotra di tahun 1997. Dalam pandangan Domun dan Jangum, Jungum, BPR adalah inisiatif organisasi untuk secara fundamental memeriksa ulang dan mendesain ulang proses bisnis mereka dengan tujuan mencapai terobosan kompetitif dalam kualitas, daya tanggap, biaya, kepuasan, dan lain-lain seperti itu. Itu Domun Jungum dalam Stahl 1998. Selanjutnya, tipe perubahan berdasarkan sifatnya. Ada perubahan incremental atau incremental change, di mana perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap dan konsisten. Ini melibatkan perbaikan berkelanjutan dalam operasi organisasi, tanpa menyebabkan gangguan besar. Ada lagi perubahan radikal, radical change atau perubahan yang terjadi secara mendasar dan cepat dalam suatu organisasi, di mana perubahan ini biasanya mencakup transformasi besar-besaran ya, yang mempengaruhi struktur, strategi, budaya, maupun operasional daripada suatu organisasi, seperti itu. Kemudian, perubahan radikal juga sering kali diperlukan untuk menanggapi krisis besar, peluang pasar yang signifikan, atau juga inovasi teknologi yang disruptif seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, ada yang namanya reformasi perubahan. Reformasi perubahan yang disengaja, artificial dan manipulatif, transformatif perubahan. Reformasi bertujuan apa? Untuk melakukan perbaikan mendasar dalam struktur proses dan budaya organisasi.
Reformasi biasanya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsitivitas organisasi. Terhadap apa? Terhadap perubahan lingkungan eksternal tadi. Kemudian perubahan reformasi dapat dilakukan dengan pendekatan New Public Management (NPM) dan Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG ya, GCG seperti itu. NPM bertujuan untuk membuat sektor publik lebih efisien dan efektif dengan mengadopsi praktik-praktik yang biasa digunakan dalam sektor swasta seperti prinsip apa? Orientasi pada hasil, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi. Ada juga mekanisme pasar, akuntabilitas, dan transparansi. Untuk selanjutnya adalah Good Corporate Government yang tadi, GCG tadi ya teman-teman ya. Ini adalah mengacu pada cara organisasi atau negara dalam mengelola sumber dayanya dengan mengarahkan urusannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan dengan 5 prinsip dasar. Yang pertama, keterbukaan informasi. Kedua, ada akuntabilitas. Yang ketiga, pertanggungjawaban yang lebih mengarah pada kesesuaian, kepatuhan ya di dalam pengelolaan suatu instansi atau perusahaan. Yang keempat ada independensi. Jadi independensi ini menekankan pada keadaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau intervensi seperti itu. Kemudian yang kelima ada kesetaraan dan kewajaran yang menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara di dalam pemenuhan hak-hak stakeholder, di mana substansi dari GCG tadi atau Good Corporate Governance gitu seperti itu adalah adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka atau peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya, di sini ada pengembangan organisasi ya, teman-teman ya. Jadi organisasi dapat disegmentasikan atau dipilah atau dibagi menjadi dua, ada statis dan dinamis. Apa itu statis dan dinamis? Baik, jadi organisasi yang statis itu merujuk pada sebuah divisi atau divisi strukturalnya, sedangkan organisasi yang dinamis itu merujuk pada divisi dinamikanya, aktivitasnya, dan tindakan yang dilakukan baik secara formal maupun informal. Kemudian organisasi hidup di tengah lingkungan yang selalu berubah, sehingga keberlangsungan sebuah organisasi tergantung pada perubahan dari faktor lingkungannya. Organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan tuntutan permintaan dan mengisi peluang yang ada untuk berkembang. Jadi jelas ya rekan-rekan ya, bahwasanya lingkungan itu bisa dikatakan faktor penentu juga dalam keberlangsungan hidup nih dari suatu organisasi atau instansi. Jadi bagaimana suatu instansi atau organisasi ini dapat terus berlanjut hidupnya, dapat terus berkembang usahanya, juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal, faktor-faktor lingkungannya tadi, ya, baik eksternal maupun internal yang tadi dijelaskan di awal. Apabila tidak bisa beradaptif atau beradaptasi dengan baik, ya tidak akan sesuai dengan lingkungan, tidak akan sejalan. Ujung-ujungnya apa? Yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi memang diperlukan adaptif dengan tuntutan permintaan dan mengisi peluang yang ada untuk berkembang. Baik, untuk selanjutnya organisasi dalam sebuah sistem. Jadi komponen organisasi sebagai sistem ini ada dua, lagi-lagi ya sama, ada internal dan eksternal. Yang internal itu terdiri dari apa saja? Jadi terdiri atas kondisi pada suatu organisasi serta kekuatan yang bekerja di dalamnya. Seperti apa? Pemiliknya nih, owner, manajemennya, karyawannya, lingkungan kerja, dan budaya organisasinya. Itu yang internal. Sedangkan eksternal seperti apa ini? Lingkungan umum ya yang berkaitan dengan tugas. Jadi lingkungan umum itu dibentuk dari berbagai dimensi, ekonomi, teknikal, sosial budaya, hukum, politik, internasionalisasi, ya kan? Kemudian ada golongan atau kekuatan yang menciptakan konteks umum dari fungsi suatu organisasi itu. Selanjutnya sistem dalam organisasi. Tadi yang disampaikan ada technical system. Technical system merupakan teknologi yang digunakan atau yang dipakai oleh suatu organisasi
Begitu meliputi organisasi kerja, peran spesifikasi, dengan komponen teknis organisasi. Selanjutnya adalah manajemen sistem, mencakup hal-hal yang diperlukan untuk mengelola dimensi teknis dan manusia human nih, termasuk prosedurnya seperti apa, kebijakan yang diterapkan seperti apa, planningnya, rencananya, prosesnya juga, untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian ada human system, terdiri dari elemen-elemen yang muncul hanya karena manusia diperlukan dalam suatu organisasi. Seperti apa nih? Komunikasi menggunakan human, kepemimpinan, leadership, norma perilaku, dan penyelesaian konflik. Jadi ini ada bagannya ya teman-teman ya. Bisa dilihat pada slide PPT-nya juga ada technical system yang tadi dijelaskan 3 tadi, management system, human system. Tujuannya apa? Outputnya apa? Agar tujuan yang organisasi inginkan juga tercapai seperti itu. Untuk selanjutnya, perilaku manajemen suatu organisasi didominasi oleh dua perspektif pemikiran. Apa saja itu? Yang pertama, berpikir dari perspektif organisasi yang dibentuk oleh perilaku rutin, pengalaman, proses, sistem motivasi yang dibentuk dalam kerangka kerja. Sedangkan yang kedua berpikir dari sudut pandang klien yang membutuhkan kondisi yang memungkinkan apa klien itu untuk menjalin kerjasama dengan organisasi. Jadi, dari kerjasama tersebut, klien akan memperoleh pengalaman dalam menciptakan nilai yang diharapkan untuk dapat terwujud dalam suatu inovasi. Yang ke-12, selanjutnya terkait konsep organizational development. Jadi development ini adalah pengembangan meliputi setiap proses jangka panjang dari perubahan terarah yang mencakup secara logis tahapan-tahapan transformasi objek tertentu yang mengarah pada apa? Diversifikasi objek yang dapat diamati dalam hal tertentu. Kemudian serta proses yang menyebabkan transisi ke bentuk yang lebih kompleks seperti itu. Pengembangan memiliki 3 perspektif. Yang pertama ada kemajuan, stabilisasi, kemudian ada regresi. Apa itu kemajuan yang dimaksud? Adalah perspektif perubahan yang dinilai positif dan sesuai tentunya dengan kriteria yang telah diasumsikan atau yang disepakati. Kemudian ada stabilisasi. Apa ini? Adalah suatu pengekspresian fase pengembangan yang ditandai oleh kurangnya perubahan positif dan negatif. Seperti itu. Yang perspektif ketiga nih, regresi. Sering kan mendengar istilah regresi, tapi apa itu? Regresi dapat diartikan sebagai perubahan yang dinilai negatif sesuai dengan batasan asumsi yang telah ditetapkan. Organization Development (OD) adalah suatu proses yang terencana, manajemen, dan secara sistematis untuk merubah kultur, budaya, sistem, dan perilaku organisasi guna efektivitas daripada organisasi dalam apa? Pemecahan masalah mencapai sasaran organisasi. Kemudian, ada teknik penerapan dari OD tadi, Organization Development. Ada 6 tahapan ya yang penting rekan-rekan ya dalam pengembangan organisasi. Yang pertama apa? 1. Ada diagnose organisasi. Ini mendeteksi masalah mendasar sebagai landasan dalam melakukan pengembangan organisasi. Kemudian setelah mendeteksi akan ada di penilaian. Seperti apa penilaiannya? Akan ada berdiskusi dan menganalisis akar penyebab dari masalah yang berhasil tadi didiagnosa di tahap pertama. Kemudian selanjutnya setelah didiagnosa, kemudian ada penilaiannya, ada desain rencana kegiatan. Apa? Meliputi apa? Memikirkan alur daripada penyelesaian masalah yang sesuai dengan mempertimbangkan kepada visi, misi, dan keunikan organisasi. Jadi tidak sembarang ya teman-teman. Jadi ada patokannya, harus sesuai nih sama visi dan misi dan keunikan daripada suatu organisasi tertentu. Selanjutnya adalah pelaksanaan, action seperti itu. Pengembangan organisasi dilaksanakan sesuai dengan teknik yang dirancang dan ditentukan di awal. Begitu. Selanjutnya dukungan. Tahap kelima ada dukungan. Memandang bahwa perlu adanya dukungan yang berkelanjutan atas kegiatan perubahan dan pengembangan organisasi yang dilakukan. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui nih
Bagaimana hasil dari pengembangan organisasi yang telah dilaksanakan? Sudah sesuai atau belum? Seperti itu. Serta memutuskan apakah diperlukan adanya pengembangan lanjutan atau bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Kemudian, teknik pengembangan organisasi dirancang dengan tujuan agar pengembangan yang dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan sembari meningkatkan eksistensi dan juga kebiasaan kerja efektif dalam suatu organisasi. Jadi, faktor utama Organization Development atau OD, jadi ada nih rumusnya ya teman-temannya ini ya. Faktor utama OD sama dengan inovasi, pengetahuan, dan pemberdayaan. Jadi menurut Peter FD, inovasi adalah usaha untuk menciptakan suatu perubahan dengan tujuan tertentu yang berfokus pada potensi ekonomi dan sosial dari suatu organisasi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban, inovasi menjadi kewajiban bagi setiap organisasi. Perkembangan organisasi ini memerlukan individu yang inovatif nih, orang-orang yang kreatif, inovatif, yang bisa berinovasi, yang mampu apa? Memanfaatkan pikirannya, sumber daya untuk menghasilkan apa? Karya original, karya asli, nah, bukan manipulasi, bukan tiruan, dan bermanfaat tentunya. Untuk menciptakan inovasi ini, jadi individu itu membutuhkan pengetahuan yang sesuai, yang memadai, serta otonomi. Ada juga wewenangnya, dan kepercayaan dalam suatu organisasi yang disebutlah pemberdayaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang penjelasan lebih detailnya bisa dibaca lebih lanjut pada modul kita nih yang dari awal sudah disampaikan. Kita kan punya modul tuh manajemen perubahan ya teman-teman ya. Sekali lagi, semua peserta tuton diharapkan dapat mempelajari materi inisiasi yang telah diberikan baik dari awal sampai dengan akhir, nantinya mengikuti juga diskusi dengan aktif, tugasnya juga dengan aktif, dengan sesuai deadline waktunya ya. Karena memang diskusi tugas itu punya timeline-nya, punya batas waktunya. Jadi kalau rekan-rekan mengumpulkan tugas ataupun diskusinya itu diberikan sudah melewati timeline atau deadline waktunya, itu sudah tidak bisa rekan-rekan ya. Jadi mohon dengan sangat untuk kerjasamanya bisa mengumpulkan tugas dan juga aktif dalam diskusi karena memang erat kaitannya dengan hasil nilai akhir nanti ya teman-teman ya. Seperti itu. Jangan lupa juga nih berlatih dengan mengerjakan kuis yang diberikan. Seperti itu. Jadi pada saat menyampaikan tanggapan juga di forum-forum diskusi, mohon menyampaikan jawaban, tidak hanya diskusi, tugas juga seperti itu. Jadi jawabannya itu menurut kita, jangan copy paste punya teman kita atau jawaban teman kita ya. Itu jatuhnya plagiat. Jadi praprasa dulu, ubah dulu kalimatnya. Atau tidak, kan sumber referensi kan banyak ya, tidak hanya satu. Begitu. Jadi mohon dengan sangat teman-temannya dapat mencantumkan sumber kalau kita mempunyai opini agar tidak terkena atau terdeteksi dari plagiasi seperti itu. Jadi tetap semangat belajarnya, sehat selalu. Semoga ilmu yang didapat memberikan keberkahan, kebermanfaatan juga seperti itu. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.